Kejadian ini diceritakan kembali oleh kakek buyutku, yang juga berprofesi sebagai kiai. Beliau suka menolong warga atau orang yang kesurupan atau mengalami kejadian-kejadian aneh di desaku. Dikisahkan oleh beliau tentang pelaku pesugihan ngipri atau biasa disebut nyupang ular. Di awal kedatangan kakek buyutku di desa ini, dahulu ada pasangan suami istri yang bernama Bambang dan Mariati, yang hidup serba kekurangan. Mereka memiliki 4 orang anak, 3 orang anak lelaki dan 1 anak perempuan. Walaupun telah bekerja keras siang dan malam, namun kehidupan mereka masih serba kekurangan. Ditambah beban hidup harus menafkahi 4 orang anak membuat Bambang gelap mata. Dia mengambil jalan pintas dengan menjadi pengikut setan. Dia pergi ke gua di pantai selatan dan melakukan ritual untuk meminta pesugihan Nyi Blorong. Setelah kembali dari sana, kehidupan Bambang tiba-tiba berubah drastis. Perekonomiannya membaik dan lambat laun meningkat dalam waktu yang sangat singkat. Semua tetangga di kampung menggunjingkannya. Karena bagaimana mungkin Bambang yang kerjanya hanya mencari bambu di hutan, bertahun-tahun hidupnya sangat susah, tiba-tiba menjadi orang yang sangat kaya di kampungnya. Selama ini Bambang tidak memiliki mata pencaharian lain selain menjadi pencari bambu. Rumah gubuknya yang hampir roboh sudah berganti menjadi rumah mewah dan bertingkat. Mobil mewah berjejer di garasinya. Tanah dan sawah bertambah luas setiap bulan. Setahun setelah ritual pesugihan ngipri yang dilakoni Bambang meminta korban, anak pertamanya tiba-tiba meninggal dunia. Padahal dia terlihat sehat sebelumnya. Tahun berikutnya anaknya yang kedua, tahun berikutnya lagi anaknya yang ketiga, dan semua anaknya meninggal tanpa sebab atau sakit sebelumnya. Satu malam warga yang sedang ronda tengah malam dikejutkan oleh penampakan ular raksasa di atas rumah Bambang. Sontak saja dilari ketakutan dan cerita kepada temannya. Warga kampung yang sejak awal curiga Bambang melakukan pesugihan telah terbukti. Penduduk kampung mulai menjauhi rumah Bambang dan keluarganya karena takut. Menginjak tahun keempat, tinggal 1 anak bungsunya yang masih hidup. Akhirnya Bambang menyesal dan ingin membatalkan perjanjiannya dengan setan. Bambang pergi mengunjungi Kuncen di gua pantai selatan, tempat dia melakukan pesugihan, dan mengatakan ingin membatalkan perjanjian itu. Tetapi Kuncennya mengatakan apa yang sudah disepakati sebelumnya tidak bisa ditarik lagi atau dibatalkan. Dengan lemas Bambang pulang ke rumah. Akhirnya Bambang ceritakan semua kepada Mariati, istrinya, tentang pesugihan ngipri yang dilakoninya. Mariati menangis histeris mendengarnya. Dia tidak menyangka suaminya tega membuat hal itu. Seandainya aku tahu dari awal, aku lebih rela hidup miskin seperti dulu, Pak, daripada kaya tapi menjadi budak setan. Isak Mariati, aku sangat menyesal, Bu. Dulu aku hilap dan sudah gelap mata. Kupikir dengan kekayaan kita bisa bahagia, tetapi setelah anak kita meninggal satu demi satu, aku menyadari kekayaan yang kita dapat tidak ada artinya dibandingkan nyawa anak-anak kita. Terus bagaimana, Pak? Apakah kita tidak bisa keluar dari pesugihan ini? Tanya Mariati. Aku sudah menemui Kuncen yang dulu mengantarkan aku. Tapi menurutnya apa yang sudah disepakati dulu tidak bisa dibatalkan lagi. Ujar Bambang. Anak kita tinggal 1. Aku tidak rela Haris kehilangan anak lagi, Pak, isak Mariati. Iya, Bu, aku juga merasa sangat bersalah kepada anak-anakku. Aku sangat menyesal mengorbankan mereka demi kekayaan semu ini. Bambang tertunduk lesu. Kemudian dia menatap istrinya. Kita hanya punya waktu seminggu lagi sebelum iblis itu mengambil anak kita, Bu. Pak, tolong cari bantuan kepada Kiai. Mungkin kita bisa lepas dari perjanjian setan ini dan anak kita selamat, pinta istrinya.
Baik Bu, besok aku akan ke Kiai di pondok pinggir hutan itu. Mudah-mudahan dia bisa membantu kita. Akhirnya Bam Abeng menemui kakek buyutku. Dia menceritakan semuanya. Kakek buyutku bertanya, kapan iblis itu akan datang? Seminggu lagi Pak Kiai. Tolonglah keluarga saya. Saya sangat menyesal sekali, perjanjian dengan setan ini menghancurkan hidup saya dan keluarga saya. Saya tidak ingin diperbudak lagi. Saya bertobat kepada Allah. Saya menyesali semua dosa-dosa saya. Tolonglah bantu saya Pak Kiai. Baiklah, saya coba bantu kamu, tetapi dengan izin dan bantuan Allah, sahut Pak Kiai. Akhirnya kakek buyutku datang ke rumah Bambang pada malam yang telah ditentukan. Mereka berjaga dan terdiam. Malam itu malam Jumat Kliwon. Suasana terasa sangat aneh dari lepas maghrib. Angin seolah berhenti. Lewat tengah malam tiba-tiba ada angin besar menghempas di luar rumah, dan suara gesekan benda di tanah. Bambang berkata, Pak Kiai, setan itu sudah datang. Pak Kiai komat kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan tasbih tak bergeming di tempat duduknya. Tampak istri Bambang dengan wajah ketakutan memeluk erat anaknya yang sedang tertidur di kamar. Tiba-tiba pintu depan terbuka lepas. Di depan pintu tampak seekor ular raksasa dengan mata merah menyala dan air liur menetes. Kemudian terdengar suara dalam dan serak. Bambang, kau hendak menipuku dan lari dari perjanjian ini. Bambang berkata, cukup iblis, aku menyesal telah bersekutu denganmu. Aku menyesal kehilangan anak-anakku dan berdosa kepada Tuhanku. Karena telah menyekutukannya. Aku bertobat, aku ingin membatalkannya. Pak Kiai terus membaca ayat-ayat Al-Quran, membuat setan itu kepanasan dan berteriak, Bambang, terkutuk kau. Naas Pak Kiai semakin kencang membaca ayat Al-Quran, dan beranjak berdiri mendekati ular iblis itu, dan berkata, kembalilah ke alammu iblis yang terkutuk. Jangan kau sesatkan lagi umat manusia, atau kau akan kubinasakan. Panas, ampun Pak Kiai, ampun. Pak Kiai terus membaca ayat suci Al-Quran dengan keras. Sampai akhirnya ular iblis itu menggelepar-gelepar kesakitan dan kemudian menghilang. Sudah selesai Bambang. Kamu dan keluargamu sudah bebas sekarang. Kata Pak Kiai, sekarang kamu tobat nasuha, ambil wudhu, sholatlah dan mohon ampun kepada Allah. Ajak keluargamu untuk sholat juga, agar terhindar dari tipu daya iblis. Makasih Pak Kiai, makasih banyak, ujar Bambang sambil menangis terseduh. Sudahlah, semua atas pertolongan Allah semata. Saya hanya perantara saja, sekarang saya mau pulang dulu, ujar Pak Kiai. 40 hari setelah kejadian tersebut, Bambang mengalami kecelakaan fatal dan tewas dalam mobil yang dikendarainya saat pergi ke kota. Dan 40 hari setelah tewasnya Bambang, tiba-tiba rumah Bambang kebakaran hebat. Seluruh isinya ludes dilalap api. Beruntung istri dan anak bungsunya masih selamat. Akhirnya mereka pindah ke rumah keluarga mereka di kota lain. Rumah Bambang kini sudah rata dengan tanah dan dipenuhi semak belukar lebat. Kalau malam tampak sepasang ular besar menampakkan diri di bekas puing rumah Bambang. Penduduk desa sangat takut lewat di depan rumah itu kalau malam. Pesugihan atau bersekutu dengan setan hanya kan dapat murka Allah. Setan selalu menyesatkan manusia dengan kesenangan semu. Maka hendaknya kita selalu mendekatkan diri dan beribadah kepadanya agar dijauhi dari godaan setan.